Kisah Aditya, anak bos besar, yang berpura-pura miskin. Episode 382. Tanpa iklan. Aditya belum pernah mendengar suara pemuda ini sebelumnya, apalagi suara anak laki-laki ini. Terlalu menjijikkan dan berbau tidak sedap, sehingga menyebabkan kepala orang sakit. Hanya dengan mendengarkan suaranya, Aditya tidak akan takut akan hal ini. Dia masih dalam suasana hati yang sangat tenang. Ketika mendengarkan tawa jahat, pria ini tidak apa-apa. Siapa kamu? Aditya bertanya dengan dingin. Hahaha, kamu memang tuan muda dari keluarga Edward. Kamu sangat berani. Kamu hampir naik pesawat dan pergi ke langit. Bagaimana kamu bisa tetap begitu tenang? Pria di ujung telepon berkata sambil mencibir. Kalimat ini secara langsung mengakui bahwa dialah yang memasang bom. Pemuda ini juga cukup sombong. Apakah kamu dari kelompok pembunuh api merah? Setelah itu, Aditya terdiam selama beberapa detik. Dia bertanya dengan santai. Luar biasa, Tuan Aditya memang orang yang sangat pintar. Pria itu tertawa. Dia sangat bangga dengan dirinya sendiri. Katakan padaku, mengapa kamu meneleponku? Aditya bertanya dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa pihak lain pasti punya agenda ketika dia mendiktenya. Dan dia tidak benar-benar ingin membunuh dirinya maupun membunuh Farah. Baiklah, karena Tuan Aditya adalah orang yang pengertian. Mari kita bertemu dan berbicara. Oke. Nada suara pria itu cukup sopan menanyakan Aditya. Apa maksudnya? Oke, silakan tentukan waktu dan tempatnya. Bagaimana kalau aku pergi ke rumah Tuan Aditya untuk membicarakannya? Pria itu terkekeh. Hati Aditya terkejut mendengarkan nada suara dari pihak lain. Dia sudah tahu di mana dia tinggal. Selain itu, alasan mengapa mereka meminta untuk berbicara di rumah Aditya adalah untuk secara tidak langsung mengancam Aditya dan mengancam keluarga Aditya. Setelah melirik Farah di sampingnya, Aditya merasa cukup khawatir. Ini tidak mungkin. Di saat yang sama aku juga memperingatkanmu. Jangan memanfaatkan keluargaku. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat menghinakan. Menurutku, Tuan Aditya masih belum memahami kami. Jika Anda benar-benar mengenal kami, Anda tidak akan sebodoh itu mengancam saya. Pria itu mencibir. Sangat tidak mungkin. Datang ke rumahku untuk berbicara. Aku akan keluar sejam lagi, dan kemudian memintamu untuk bertemu lagi. Setelah Aditya selesai berbicara, dia hendak menutup telepon. Tanpa diduga, pihak lain tertawa terbahak-bahak, dan berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, tidak perlu bersusah payah. Saya di depan pintu gerbang Anda. Lihat ke belakang. Segera setelah pria itu menutup telepon, Aditya mengerutkan kening, dan melihat ke belakang. Melihat seorang pemuda berbalut merek terkenal, berdiri di depan gerbang komunitas. Pria ini memegang ponsel di satu tangan, dan melambai ke Aditya dengan tangan lainnya. Dia tersenyum dan tampak sangat akrab dengan Aditya. Aditya menyadari bahwa orang-orang di kelompok pembunuh api merah sebenarnya tidak sederhana. Dia datang ke pintu begitu cepat, dan dia datang sendirian. Anak ini sangat berani memikirkan hal ini. Aditya melambai kepada pemuda itu dan memberi isyarat agar dia masuk. Pemuda itu mengangguk puas, lalu berjalan ke komunitas dengan langkah persegi, dan segera tiba di depan Aditya. Setelah melihat Aditya dari atas ke bawah, terlebih dahulu, pemuda itu tersenyum tipis, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyerahkan satu kepada Aditya. Tidak, terima kasih. Saya tidak merokok. Aditya melambaikan tangannya kepada pemuda itu, yang cukup sopan. Tuan Aditya, Anda tidak akan berbicara dengan saya di sini, bukan? Pemuda itu menyalakan rokok, dan meniup lingkaran asapnya. Lalu melihat sekeliling dan bertanya pada Aditya. Hahaha. Lalu kamu mau ngomong kemana lagi? Aditya tersenyum tipis dan bertanya. Kami sudah sampai di depan pintu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya masuk dan duduk? Hahaha. Ini pasti istri Tuan Aditya. Dia sangat cantik. Ketika pemuda itu bicara, dia menatap Farah, dan secercah keserakahan muncul di matanya. Tetapi secercah keserakahan ini hanya berlalu dengan cepat. Aditya menangkap hal ini dengan sangat tajam, dan mau tak mau, dia merasa sedikit tidak bahagia. Meskipun anak laki-laki di depannya tinggi dan berpakaian bagus, dia tidak memiliki niat baik terhadap Farah.
Tentu saja, Aditya sudah terbiasa dengan hal itu. Dalam beberapa tahun terakhir, istrinya sangat cantik, sehingga pria normal akan tergerak ketika melihatnya. Seperti yang aku katakan tadi, kamu tidak mungkin bisa masuk ke rumahku. Aku selalu menepati janjiku, Aditya berkata dengan dingin. Pemuda itu tertawa dan berkata, baiklah, saya tidak akan memaksa. Tuan Aditya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad. Mohon jaga masa depannya. Aditya sedikit mengernyit. Setelah mendengar ini, anak laki-laki bernama Ahmad ini terlalu ambisius. Kamu tetap menjagaku. Jika aku tidak menghancurkanmu, aku akan menganggapmu sebagai keuntungan. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Aditya sedang tidak berminat untuk berbicara dengan Ahmad secara langsung. Ahmad menghisap rokok dengan baik, lalu bertanya kepada Aditya. Perlahan Aditya akhirnya memastikan bahwa Ahmad ada di sini untuk membela Ruben dan Martin. Namun Ahmad cukup berani untuk datang ke pintu sendirian. Yang mengejutkan Aditya, apa yang kamu katakan itu benar. Mengapa kamu diminta oleh Ruben untuk membuat masalah bagiku? Wajah Aditya sedikit menggelap, dan dia bertanya pada Ahmad. Tuan Aditya, jika benar semua itu keinginan Ruben, Anda dan istri Anda pasti sudah terbunuh oleh bom itu. Sekarang ketika Ahmad mengatakan ini, dua sinar cahaya yang ganas melintas di matanya, yang terlihat sangat menakutkan. Ini hal yang sangat menyakitkan untuk dikatakan. Jadi aku harus berterima kasih, karena tidak membunuhku. Aditya jadi tenang dan percaya diri. Dan Aditya persis seperti itu saat ini. Meskipun Ahmad berpengetahuan luas, dan memiliki kualitas psikologis yang kuat, pada saat ini, dia merasakan aura kuat yang terpancar dari Aditya. Bocah itu tidak bisa menahan gemetar. Sial, pria bernama Aditya ini juga tidak sederhana. Ahmad bergumam pada dirinya sendiri. Dia menjadi tenang, tersenyum pada Aditya dan berkata, Tuan Aditya, Anda hanya perlu tahu apa yang Anda lakukan. Saya bisa saja membunuh Anda sekarang, tetapi saya tidak melakukannya. Aditya merasa sangat tidak senang saat mendengar Ahmad banyak bicara di sini. Dari kata-kata Ahmad, Aditya merasakan gelombang ancaman. Ahmad ini mengancamnya secara tidak langsung. Selain itu, Aditya juga merasakan krisis yang kuat. Seperti yang dikatakan Ahmad, kehidupan Farah dan kehidupan Aditya sama-sama dikendalikan oleh Ahmad. Sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Aditya. Dan Aditya sudah sangat marah saat ini. Akhirnya, bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih.